Aku menghabiskan 3 malam bersama seorang wanita misterius di rumah kontrakan itu. Awalnya dia terlihat cantik, tenang, dan sangat nyata. Tapi di malam ketiga, aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Tubuhnya tidak memiliki bayangan. Dan saat aku menyadari itu, dia sudah berdiri tepat di belakangku. Malam pertama, aku baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggir kota. Harganya sangat murah, bahkan terlalu murah untuk ukuran rumah sebesar itu. Tetangga di sekitar rumah terlihat jarang keluar, dan ketika aku menanyakan tentang rumah itu, mereka hanya menjawab singkat, "Sudah lama kosong, kalau berani tinggal, ya silahkan." Aku tidak terlalu memikirkan ucapan mereka. Malam pertama di rumah itu terasa biasa saja. Hanya suara angin yang berhembus melewati jendela kayu tua. Sekitar pukul 1:30 dini hari, aku terbangun karena suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Awalnya aku mengira itu hanya suara ranting pohon. Tapi suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dengan sedikit ragu, aku membuka pintu. Di depan rumah, berdiri seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya cantik, tapi terlihat pucat. "Maaf, bolehkah aku masuk sebentar?" katanya dengan suara pelan. Aku sedikit heran kenapa ada wanita datang tengah malam. Tapi melihat ekspresinya yang terlihat lelah, aku mempersilahkannya masuk. Dia duduk di ruang tamu. Anehnya, dia hampir tidak banyak bicara. Hanya menatap ruangan itu seperti sedang mengingat sesuatu. Sebelum pergi, dia hanya berkata satu kalimat. "Terima kasih, aku akan datang lagi besok malam." Lalu, dia pergi begitu saja. Sejak kejadian itu, pikiranku terus memikirkan wanita itu. Siapa dia? Kenapa datang tengah malam? Malam kedua, tepat jam 2 pagi, terdengar lagi ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Ketika aku membuka pintu, wanita yang sama berdiri di sana. Kali ini dia terlihat lebih tenang. Kami berbicara sedikit lebih lama. Dia mengatakan namanya Laras. Anehnya, setiap kali aku menanyakan tentang rumahnya atau keluarganya, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Saat dia tertawa pelan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Suhu ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Aku merinding, tapi tidak mengatakan apapun. Sebelum pergi, dia berdiri di depan pintu dan menatapku cukup lama. Lalu dia berkata, "Besok malam adalah malam terakhir." Aku tidak mengerti maksudnya. Malam ketiga adalah malam yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Aku sengaja menunggu di ruang tamu. Jam dinding menunjuk pukul 2 pagi. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar. Aku membuka pintu. Dan Laras berdiri di sana seperti malam sebelumnya. Namun kali ini, wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Dia masuk dan duduk di kursi yang sama. Kami berbicara cukup lama, sampai tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip pelan. Aku melihat ke lantai, dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Cahaya lampu membentuk bayangan semua benda di ruangan itu. Meja memiliki bayangan, kursi memiliki bayangan. Aku juga memiliki bayangan. Tapi Laras tidak. Tidak ada bayangan sama sekali di belakang tubuhnya. Darahku langsung terasa dingin. Dengan suara gemetar aku bertanya, Laras, kenapa kamu tidak punya bayangan?" Dia perlahan berhenti tersenyum, lalu menoleh ke arahku dengan wajah yang berubah sangat serius. "Jadi,
kamu akhirnya menyadarinya. Seketika lampu di rumah mati total. Ruangan menjadi gelap. Aku mencoba menyalakan ponsel sebagai senter. Dan ketika cahaya itu menyala, Laras sudah berdiri tepat di depanku. Wajahnya sekarang terlihat berbeda. Matanya kosong, kulitnya jauh lebih pucat. Dengan suara sangat pelan, dia berkata, "Aku pernah tinggal di rumah ini. Aku meninggal di kamar belakang 10 tahun lalu." Tubuhku langsung kaku. Aku mundur perlahan, tapi dia melangkah mendekat. Aku hanya ingin seseorang menemani aku 3 malam saja. Lalu dia tersenyum, namun senyum itu bukan senyum manusia. Lampu tiba-tiba kembali menyala, dan Laras menghilang begitu saja. Keesokan paginya, aku menemui seorang tetangga tua. Dengan ragu, aku bertanya tentang rumah itu. Pria itu terlihat pucat ketika mendengar ceritaku. Lalu dia berkata pelan, 10 tahun lalu, seorang wanita muda meninggal di rumah itu. Namanya Laras. Sejak saat itu, orang yang tinggal di sana selalu didatangi wanita yang sama selama 3 malam. Aku langsung meninggalkan rumah itu hari itu juga. Namun ada satu hal yang masih membuatku takut sampai sekarang. Setiap jam 2 pagi, kadang aku masih mendengar suara ketukan polan di pintu rumahku. Tok, tok, tok. Dan suara seorang wanita berbisik. Boleh aku masuk? Keesokan harinya, aku memutuskan kembali ke rumah kontrakan lama. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rumah itu sekarang terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pintu kayu tua berderit ketika aku membukanya. Di dalam rumah, semuanya masih sama. Tapi ada satu ruangan yang belum pernah aku periksa sebelumnya. Kamar belakang. Ruangan yang Lara sebutkan malam itu. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Aku mendorongnya perlahan. Kamar itu penuh debu. Jendela tertutup rapat. Muda dan fresh. Keesokan harinya, aku memutuskan kembali ke rumah kontrakan lama. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rumah itu sekarang terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pintu kayu tua berderit ketika aku membukanya. Di dalam rumah, semuanya masih sama. Tapi ada satu ruangan yang belum pernah aku periksa sebelumnya. Kamar belakang. Ruangan yang Laras sebutkan malam itu. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Aku mendorongnya perlahan. Kamar itu penuh debu. Jendela tertutup rapat. Di sudut ruangan, ada lemari kayu tua. Ketika aku membuka lemari itu, aku menemukan sesuatu. Sebuah kotak kecil berisi foto-foto lama. Salah satu foto membuat tubuhku merinding. Foto seorang wanita berambut panjang mengenakan gaun putih. Wanita itu tersenyum di depan rumah ini. Dan di belakang foto tertulis sebuah nama, Laras. Namun ada satu tulisan lain di bawahnya. Tulisan tangan yang hampir pudar. Menunggu seseorang menemaniku 3 malam. Aku mencari informasi tentang Laras dari warga sekitar. Akhirnya, seorang ibu tua mau bercerita. 10 tahun lalu, Laras tinggal sendirian di rumah itu. Dia dikenal sebagai wanita yang sangat mendiam. Suatu malam, warga menemukan rumah itu terbuka, dan Laras ditemukan meninggal di kamar belakang. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana dia meninggal. Sejak saat itu, rumah itu selalu kosong, karena beberapa orang yang mencoba tinggal di sana mengalami hal yang sama. Didatangi seorang wanita selama 3 malam. Beberapa orang langsung pergi setelah malam pertama, tapi ada satu hal yang membuatku semakin takut. Ibu itu menatapku dengan serius, lalu berkata, orang yang bertahan sampai malam ketiga biasanya tidak pernah benar-benar bebas dari Laras. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal. Tapi tepat pukul 2 pagi, tok, tok, tok,
ketukan itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari pintu depan, bukan dari pintu kamar, tapi dari dalam lemari pakaianku. Tubuhku langsung gemetar. Ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara Laras lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Aku sudah menunggumu. Aku kesepian. Pintu lemari perlahan terbuka sendiri. Engselnya berderit pelan. Dan di dalam kegelapan lemari itu, aku melihat sesuatu bergerak. Sebuah tangan pucat perlahan keluar dari dalam, diikuti wajah Laras yang muncul dari kegelapan. Matanya menatap langsung ke arahku. Lalu dia tersenyum. Namun kali ini senyumnya berbeda. Lebih lebar, lebih dingin. Aku bilang 3 malam saja. Tapi sekarang dia melangkah keluar dari lemari. Aku tidak ingin kamu pergi. Lampu kamar tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap total. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bayangan di lantai menunjukkan 2 sosok. Aku dan dia. Padahal sebelumnya, Laras tidak pernah memiliki bayangan. Dan sampai sekarang, aku masih tidak tahu satu hal. Apakah Laras akhirnya mendapatkan tubuh baru? Atau aku yang perlahan berubah menjadi seperti dia? Malam itu adalah malam paling panjang dalam hidupku. Setelah Laras keluar dari dalam lemari, ruangan menjadi sangat dingin. Aku mencoba berlari menuju pintu kamar, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Ketika aku menoleh kembali, Laras sudah berdiri di belakangku, sangat dekat. Matanya kosong, tapi wajahnya terlihat sedih. Dengan suara pelan, dia berkata, "Aku tidak pernah ingin menakuti siapapun. Aku hanya ingin bebas." Aku tidak mengerti maksudnya. "Bebas dari apa?" tanyaku dengan suara gemetar. Laras menatapku cukup lama. Lalu dia menunjuk ke arah cermin di dinding kamar. "Lihat." Aku perlahan menoleh ke arah cermin. Dan saat itulah jantungku seperti berhenti berdetak. Di dalam cermin, aku tidak melihat diriku sendiri. Yang berdiri di sana adalah Laras. Dia memakai tubuhku. Sedangkan aku, ketika aku menoleh ke bawah, tubuhku terlihat transparan seperti bayangan tipis. Aku mencoba menyentuh meja. Tanganku menembusnya. Aku panik. "Apa yang kamu lakukan padaku?" Laras hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, 3 malam adalah waktu yang dibutuhkan. Tubuhmu sekarang milikku." Darahku terasa dingin. "Lalu, aku?" Dia menunduk pelan. Lalu menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Kamu akan menggantikanku." Seketika aku mengerti semuanya. Kenapa dia selalu datang 3 malam? Kenapa dia mengatakan malam ketiga adalah yang terakhir? Dan kenapa orang yang tinggal di rumah itu tidak pernah benar-benar bebas? Karena salah satu dari mereka akan menjadi Laras yang baru. Laras, atau sekarang tubuhku yang ditempati Laras, perlahan berjalan menuju pintu kamar. Sebelum keluar, dia menoleh untuk terakhir kalinya. "Terima kasih sudah menemaniku." Lalu dia pergi, meninggalkan aku sendirian di kamar itu. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku mencoba keluar dari rumah, tapi kakiku tidak bisa melewati pintu depan. Seolah ada sesuatu yang mengikatku di tempat itu. Hari demi hari berlalu. Orang-orang datang melihat rumah kosong itu. Tapi tidak ada yang bisa melihatku. Sampai suatu malam, beberapa bulan kemudian,
seorang pria muda membuka pintu rumah itu. Dia baru saja menyewa rumah ini. Dia berjalan masuk dengan wajah penasaran. Dan saat pukul 2 pagi, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada kekuatan yang memaksaku bergerak. Tubuh bayanganku berjalan sendiri menuju pintu depan. Tanganku perlahan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Pria itu membuka pintu. Dan ketika dia melihatku berdiri di depan rumah, aku tidak bisa menghentikan kata-kata yang keluar dari mulutku. Maaf, boleh aku masuk sebentar? Saat itu juga aku sadar. Aku sekarang adalah Laras. Dan kutukan itu baru saja dimulai lagi.